Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita saat ini berada, kasih dan penyertaan Tuhan kiranya senantiasa menghampiri kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jambang? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membenci seseorang, maka biasanya yang kita cari adalah kesalahan orang yang kita benci. Supaya apa? Supaya kita semakin memperkuat akan kebencian kita. Supaya kita semakin bisa menyudutkan orang yang kita benci. Atau supaya ada alasan kita yang harus kita sampaikan kepada orang lain tentang kebencian yang kita miliki oleh karena kesalahan atau perbuatan yang tidak menyenangkan yang diperbuat oleh orang yang kita benci. Hal itulah yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana terjadi teguran
yang disampaikan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus seputar para muridnya. Teguran itu bermula oleh karena para murid Yesus pada saat itu makan tanpa cuci tangan. Nah, sesungguhnya memang orang Farisi seperti yang saya katakan tadi, mereka mencari kesalahan-kesalahan Yesus lewat para muridnya. Ketika Yesus tidak mereka dapatkan kesalahannya, mereka mencari kesalahan para muridnya. Maka mereka menegur, mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh para murid Yesus jelas-jelas menyalahi aturan dan peraturan bagi orang-orang Yahudi. Ada sebuah tradisi yang terjadi pada saat itu, bahwa setiap orang harus terlebih dahulu mencuci tangan. Sebenarnya tradisi ini awalnya hanya berlaku atas para imam dalam konteks peribadahan di Bait Allah, di mana sebelum para imam memberikan persembahan atau memimpin penyembahan kepada Allah, mereka terlebih dahulu mencuci tangan. Tujuannya supaya mereka kudus di hadapan Tuhan. Itu yang tertulis di dalam Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai 21, 40 ayat 12 dan 2 Tawarik 4 ayat 6. Di sana tradisi-tradisi itu dibuat. Maka tradisi itu juga mereka kembangkan sampai kepada hal-hal yang lain yang sampai terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka tradisi itu dianggap oleh orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat sebagai sebuah kemutlakan yang tidak dapat diganggu-gugat, atau sebagai kemutlakan untuk kebenaran. Nah, inilah yang mereka tidak mengerti dan tidak mereka pahami sesungguhnya. Mereka seakan-akan hidup kudus. Mereka seakan-akan memperjuangkan kebenaran. Tapi fakta-fakta di dalam kehidupan mereka tidak demikian. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di dalam ayat yang ke-10 jelas sampai ayat 11 jelas Yesus katakan, camkanlah ini bukan yang masuk ke dalam mulut yang membuat orang menjadi najis, melainkan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Perkataan ini dengan tegas Yesus katakan, kalau orang Yahudi lebih mementingkan kebersihan tangan, kebersihan jasmani, tapi tidak mempedulikan kebersihan hati. Tetapi yang Yesus katakan tidak demikian. Yang terpenting di dalam kebenaran firman Tuhan yaitu kebersihan hati, bukan kebersihan fisik. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat ke-11 itu? Yang menajiskan orang bukan persoalan tidak cuci tangan ketika makan, tetapi apa yang keluar. Perkataan yang tidak benar, hinaan, hujatan, kata-kata yang menyelewengkan kebenaran, itulah yang membuat orang menjadi berdosa, karena apa yang diucapkan orang itu terjadi karena dorongan hati. Maka Yesus katakan hal itu. Kalau orang Farisi memikirkan hal-hal duniawi semata, memikirkan hal-hal fisik semata, tetapi bagi Yesus tidak demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan berarti ingin melawan tradisi itu, bukan berarti ingin menyelewengkan tradisi itu, tetapi ajaran yang Yesus sampaikan ini sesungguhnya yaitu untuk menyempurnakan tradisi itu dengan kebenaran. Tradisi itu tidak bertentangan, tetapi harus sesuai dengan kebenaran. Kalau orang Farisi, tradisi itu seakan-akan kemutlakan tanpa pengertian yang benar. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus?
Yesus juga katakan, kalau orang buta menuntun orang buta, mereka akan jatuh ke dalam lubang. Yang artinya, kalau orang bodoh menuntun orang bodoh, maka sama-sama bodoh. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Yesus gambarkan sebagai orang buta yang tidak tahu kebenaran, tapi mengajarkan kebenaran. Akhirnya mereka sama-sama tersesat. Yang mengajar pun tidak benar, yang diajar pun pengajarannya pun tidak benar, yang diajar pun tidak benar. Pengajarnya tidak benar, pelajarannya tidak benar, yang diajarnya juga tidak benar. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya. Tapi Yesus mau katakan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa yang terpenting adalah bagaimana manusia, bagaimana kebenaran Allah itu benar-benar bekerja di dalam kehidupan. Bagaimana tradisi itu tidak hanya dijabarkan, bagaimana tradisi itu tidak bertentangan dengan kebenaran Allah. Dan bagaimana tradisi itu bagian dari kebenaran Allah. Nah, salah satu tradisi bagian dari kebenaran Allah, seperti yang Yesus katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sebelum ayat ini Bapak Ibu. Nah, itu tradisi. Tapi itu kebenaran. Maka seorang orang percaya itu wajib menghormati orang tuanya. Walaupun memang sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang-orang gereja-gereja tertentu mengatakan bahwa tidak perlu tradisi. Atau ada orang yang mengatakan, kalau aku sudah mempermuliakan Tuhan, memberikan persembahan yang banyak-banyak kepada gereja, aku tidak perlu lagi membantu orang tua. Itu konyol. Itu tidak benar. Yang benar adalah aku memberikan persembahan semampuku ke gereja, dan aku juga memberikan pengorbananku kepada orang tuaku. Jadi itu harus berbanding lurus. Itulah tradisi yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi orang-orang Farisi tentu tidak memahami semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Yang pertama, firman ini mau mengajar kepada setiap orang yang percaya, yaitu supaya kita tidak ada kemunafikan di dalam kehidupan kita. Artinya seperti apa? Kemunafikan itu bisa-bisa saja terjadi ketika kita lebih mengutamakan tradisi-tradisi di dunia ini dengan mengesampingkan firman Tuhan. Atau kemunafikan itu juga bisa terjadi Bapak Ibu. Seperti yang kami katakan tadi, ketika kita seakan-akan orang-orang yang beribadah, tapi kita lupa melakukan tanggung jawab kita. Kita rajin berdoa, kita rajin baca firman, kita rajin mendengarkan firman. Tetapi kita tidak peduli kepada orang tua kita. Kita tidak peduli kepada sesama kita. Itu bagian-bagian daripada kemunafikan. Nah, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita adalah bagaimana orang yang beriman itu tidak ada kemunafikan-kemunafikan di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diajarkan bagaimana sesungguhnya kita menghidupi firman Allah itu di dalam perbuatan. Artinya seperti apa Bapak Ibu? Jangan kita sedikit-sedikit mengatakan pantang ini dan itu. Jangan kita sedikit-sedikit mengatakan ini nggak boleh kamu lakukan, ini bisa kamu lakukan. Tetapi ketika firman Allah sudah bekerja di dalam kehidupan kita, maka mari lakukan sesuai yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Itu kalau Tuhan katakan bahwa hidup kita harus
menjadi berkat bagi sesama, maka menjadi berkat. Yang dipersoalkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan persoalan kotor, tapi persoalan kenajisan. Bagi orang Farisi, sebuah kenajisan kalau makan tanpa cuci tangan. Tapi bukan itu kenajisan. Kenajisan yang sesungguhnya adalah ketika mulut kita, pikiran kita, perkataan kita menyakiti perasaan sesama. Ketika mulut kita atau seluruh panca indera kita ini kita melakukan hal yang tidak benar. Padahal sesungguhnya seluruh panca indera kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, harus kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga bukan apa yang masuk membuat kita najis, tapi apa yang keluar dari mulut kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, dan ini ceritanya sudah berulang kali. Ada seorang bapak-bapak pergi ke ladang, dan ada sebuah tradisi orang Batak. Namarinang bau dan boy sahudulan, namarinang bau dan boy mersitiopat tangan. Artinya orang yang bersaudara maripar, tidak maripar seperti baraknya marinang bau. Mungkin kita semuanya sudah tahu. Nah, suatu ketika bapak-bapak ini pergi ke ladang dan dia tidak sengaja melihat inang baunya juga lagi pergi ke ladang. Mereka sama-sama naik sepeda motor. Maka pada saat itu inang baunya terjatuh dari sepeda motor. Nah, karena tradisi yang dia pegang teguh, maka dia biarkan. Sampai akhirnya ada orang yang menolong membawa inang baunya ini masuk rumah sakit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi pada saat itu inang baunya kritis karena terlambat ditolong. Nah, si bapak-bapak ini berpikir, mungkin kalau aku langsung menolong itu tidak akan kritis. Karena memang dia melihat. Tapi karena sebuah tradisi, dia membiarkan. Ini yang tidak benar. Ini yang tidak boleh kita pertahankan. Jangan gara-gara tradisi kasih itu hilang. Jangan gara-gara tradisi kepedulian itu hilang. Yang benar adalah ketika ada tradisi, di sana ada kasih sesungguhnya. Tradisi dan iman itu harus berbarengan walaupun tidak pernah sama. Sebenarnya iman itu, kebenaran firman Tuhan itu harus di atas daripada tradisi itu sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, kami benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.